Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari ini untuk kita kembali bersama-sama duduk di kaki Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menjalani perjalanan hidup kita. Izinkan telinga kita mendengarkan suara Tuhan, mata kita boleh memandang kemuliaan Tuhan di dalam hadirat-Nya, dan izinkan setiap mulut kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Hidup kita terbenam di dalam hadirat-Nya, sehingga kita meminta supaya pertolongan yang daripada Tuhan menyertai dan memampukan kita di jalan kehidupan yang baru yang akan kita hadapi di hari ini. Sebab itu mari pagi hari ini kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur kasih setia-Mu buat hidup kami ya Tuhan, tiada pernah terhenti. Terima kasih buat hari yang baru. Kami sujud di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu Tuhan, kami berterima kasih. Oleh karenamu tiada seperti Engkau, ya Allahku yang hidup. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kasih setiamu besar di dalam hidupku. Jiwaku bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan, buat kesempatan yang Kau boleh berikan untuk kami menepaki setiap perjalanan kembali hidup kami hari ini. Kami bersyukur atas setiap kepercayaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau baik, kami ada karena Engkau Yesus, karena kebaikan-Mu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu dan segala perbuatan-Mu? Hanya ucapan syukur yang dapat kami persembahkan di mezbah-Mu pagi hari ini ya Allah yang hidup. Hanya persembahan ini yang dapat kami berikan. Oh Yesus, kami bersyukur.
kepadamu, Bapa. Kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu buat hidup kami di kesempatan hari ini, Tuhan. Sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, inilah kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami mengerti setiap kebenaran firman, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini kami membutuhkan pelita yang daripada Engkau. Hari ini kami membutuhkan terang yang daripada Engkau. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sebab kami sadar, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami. Tapi kami yakin percaya, ketika ada Tuhan bersama dengan kami, segala sesuatunya dapat kami lewati. Karena Engkaulah Allah yang berimanuel dalam hidup kami. Sebab itu, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, pimpinan, penyertaan atas setiap langkah di dalam hidup kami hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua. Jikalau beberapa waktu yang lalu kita belajar dalam Mazmur pasal yang pertama, ya kita belajar bagaimana di sana pergumulan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang rindu hidup berbahagia adalah melakukan kebenaran firman, merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang kedua, perenungan Mazmur pasal yang kedua. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara secara singkat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita merenungkan Mazmur pasal yang pertama itu berhubungan dengan pribadi kita dengan Tuhan, pribadi pengikut-pengikut, orang-orang yang mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur pasal kedua adalah berbicara tentang sebuah komunitas, sebuah kota, sebuah bangsa atau sebuah negara, di mana di sana dikatakan bahwa mengapa rusuh bangsa-bangsa, ya, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Kalau secara pribadi ada orang yang mengasihi Tuhan, ada orang fasik. Nah, tetapi kalau di dalam konteks secara lebih luas lagi, melibatkan suku, melibatkan bangsa, melibatkan sebuah negara. Ada di mana negara yang hidupnya, para pemimpinnya, bahkan orang-orang yang di dalamnya tidak mengasihi Tuhan, tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Mereka melanggar, memberontak, tidak taat. Mereka lebih turut dengan kekuatan, kemauan mereka sendiri. Mereka tidak berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tapi di dalam Mazmur pasal 2 ini, Allah memberitahukan, ya, ada sebuah nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari. Bagaimana nanti akhirnya di ayat selanjutnya 7, 8, 9 tentang penggenapan janji Mesias, di mana nanti Mesias akan datang, ya, memimpin sebuah bangsa di mana seluruh dunia ada dalam satu kendali di tangan Mesias, raja yang diurapi itu. Nah, Mazmur pasal kedua berbicara tentang nubuatan kehadiran Mesias, tetapi disertai dengan tanda-tandanya terlebih dahulu, yaitu tentang adanya bangsa-bangsa, akan adanya banyak orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini adalah apa yang harusnya kita lakukan. Ya, saya memberi tema perenungan pengikut raja pilihan. Ya, pengikut raja pilihan. Bangsa Israel, Allah mau memimpin bangsa itu. Tetapi bangsa Israel mengambil keputusan untuk meminta kepada Tuhan raja yang bisa dilihat secara kasat mata, yaitu manusia.
Dan kita melihat kehancuran yang terjadi atas manusia, secara khusus atas bangsa itu. Nah, begitu juga dengan bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa ini tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Lebih banyak mereka taat akan kepada keinginan mereka, kemauan mereka, bahkan memberontak kepada Tuhan, ingin melawan Tuhan, menjadi sama dengan Tuhan. Tetapi segala usaha manusia dikatakan sia-sia. Allah tertawa di ayat yang keempat, ya, ayat kelima. Dia menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Ia telah menetapkan Mesias, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang akan menjadi raja atas segala bangsa. Dia akan memerintah di kerajaannya, di kedatangannya nanti, dia yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita sekarang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ayat 3 memberitahukan kita sebagai pengikut raja pilihan. Ya, jadi keputusan kita, maukah hari ini kita mendedikasikan hidup kita untuk kita mengikut raja pilihan Allah, yaitu Mesias Yesus Kristus yang telah menebus kita, menjadikan kita milik kepunyaannya. Yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya Kristus, di situ dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Berbicara tentang belenggu, berbicara tentang tali-tali, itu berhubungan dengan budak-budak di masa itu. Belenggu akan dikenakan kepada para budak. Tali akan diikatkan kepada para budak. Kita dulu adalah orang yang terbelenggu dalam perbudakan dosa. Prinsip hidupnya tidak taat kepada perintah Tuhan. Prinsip hidupnya melawan Tuhan. Hidupnya bukan lagi dikendalikan Tuhan, tapi dikendalikan oleh itu dosa, oleh si iblis, bahkan oleh diri sendiri. Tetapi sekarang karena kita sudah menjadi milik Tuhan, kita mengikut raja yang sudah ditetapkan, yaitu Kristus Yesus yang harus menjadi raja atas hidup kita. Kita harus menanggalkan, melepaskan kehidupan lama kita. Belenggu-belenggu dosa harus dipatahkan. Ikatan-ikatan dosa harus diputuskan. Kita harus beres dengan itu semua. Kita harus fokus, memandang, tertuju kepada Tuhan dalam jalan hidup kita. Sekalipun bangsa-bangsa rusuh, sekalipun dunia ada dalam ketakutan, kekelaman, persoalan, permasalahan, dan lain sebagainya, pagi hari ini kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita, pandang raja kita, ikuti dia, percayai dia, lepaskan segala belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Tanggalkan semua itu. Hari ini kita menjalani kehidupan yang baru, dengan cara yang baru, dengan kekuatan yang baru. Nah, kenapa hal itu kita perlu lakukan? Karena ayat 9 menjelaskan tentang identitas, hal yang diperbuat oleh raja kita, yaitu Kristus Yesus. Dikatakan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini berbicara tentang perjuangan yang Kristus lakukan di awal kedatangannya ke dunia ini. Dia menyelesaikan karyanya, perjuangannya, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, untuk memutuskan kita dari tali-tali dosa yang mengikat kita. Dia berjuang, dia menghancurkan itu semua di atas kayu salib, dan dikatakan oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya kita ditebus,
kita menjadi milik kepunyaannya, kita dibebaskan. Dan hidup yang kita hidupi sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus. Itu kenapa akhirnya kita harus menjadikan Kristus tujuan. Ya, Tuhan sudah memilih dia. Tuhan sudah menentukan dia menjadi raja atas hidup kita. Sebab itu hari ini menjadi perenungan kita bersama, ya, mengikut raja pilihan kita. Kita harus menanggalkan kehidupan lama kita terus berfokus kepada Tuhan. Kita taati segala perintahnya, kebenaran-kebenarannya. Maka dikatakan di ayat yang ke-11, kita beribadah kepada Tuhan dengan takut. Ya, kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap hormat. Menyadari bahwa Tuhan memperhatikan, menyadari Tuhan peduli, menyadari Tuhan tahu seluruh keberadaan hidup kita. Tidak ada yang sembunyi. Beribadahlah di dalam kehidupan kita setiap waktu dengan sikap takut, hormat, gentar, sujud dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh karena kita sadar Dia adalah raja di atas segala raja. Maka bagian yang daripada Tuhan akan dikaruniakan kepada kita. Di ayat yang ke-12 akhir, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, kalau kemarin Mazmur pasal pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu secara pribadi. Nah, ini secara umum. Nah, terlebih lagi atas hidup kita. Tuhan mau kita terus hidup, menanggalkan kehidupan manusia lama, hidup di dalam ibadah yang sungguh-sungguh dengan sikap takut, hormat akan Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati. Dan kita jalani hari ini dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan, sebab Dia menjaminkan itu semua atas hidup kita. Sekalipun ada wabah COVID-19 melanda atas bangsa ini, atas kota kita di mana kita tinggal, berbahagialah dengan Tuhan. Tetap pandang Dia, arahkan hatimu kepada Dia, dan engkau akan terus melihat penggenapan firman demi penggenapan akan tergenapi. Sehingga akhirnya penggenapan bulat atas firman ini, kedatangan Mesias yang akan menjadi raja atas seluruh bumi tergenapi. Kita ada di sana bersama dengan Kristus, memerintah bersama dengan Kristus, tinggal di dalam kebahagiaan kekal yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya, damai sejahtera Allah melimpah dalam hidupmu. Kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Engkau memberi kami kepercayaan kembali untuk kami duduk diam di kaki-Mu. Kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus semakin mengarahkan hati kami, kehidupan kami, menanggalkan setiap belenggu-belenggu dosa, melepaskan setiap tali-tali pengikat kehidupan-kehidupan lama yang terus mungkin masih kami pakai dalam kehidupan kami. Tapi hari ini, di hari yang baru ini, aku mau berjalan di dalam kemerdekaan penuh. Karena aku mau mengikut Raja pilihan itu, yaitu Kristus Yesus. Aku mau berjalan dengan Engkau di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perjuangan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk melepaskan kami, menghancurkan setiap belenggu yang ada atas hidup kami. Dan Engkau yang telah melepaskan setiap ikatan-ikatan di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang yang merdeka hari ini. Aku adalah orang yang bebas. Aku adalah orang yang berjalan di dalam kemenangan. Dan aku akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Karena aku percaya hari ini adalah hari kemenanganku, hari berkatku bersama dengan Tuhan, di mana aku akan berjalan di dalam perjalanan iman yang baru dengan Engkau. Aku bersyukur atas hidupku, aku bersyukur untuk keluargaku, aku bersyukur untuk orang tuaku, aku bersyukur untuk
saudara-saudaraku. Aku bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekelilingku. Aku berdoa untuk mereka semua ada dalam perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Kota kami diberkati Tuhan, bangsa kami diberkati Tuhan. Biarlah segera berlalu COVID-19 atas kota dan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan apa yang akan kami kerjakan hari ini, apa yang akan kami lakukan hari ini. Engkau beserta dengan kami, dan apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami yakin dan percaya Engkau menjadikannya berhasil oleh karena pertolongan yang daripada Engkau saja. Kami bersyukur buat pagi hari ini, hanya berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat menjalani kehidupan yang baru dengan aktivitas yang baru di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan. Shalom.